Jakarta hari ini, Mas. Mas Anies ngelihat keberlanjutan Jakarta ini apa yang dibutuhkan dari apa yang sudah Mas Anies kerjakan dari sebelumnya? Jakarta adalah satu kota yang harus makin ramah lingkungan, makin sehat untuk ditinggali. Kemudian dia memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Kota yang orang bisa mendapatkan kehidupan dengan baik. Kira-kira gitu kalau saya lihat. Ya, ini menjaga keberlanjutannya gimana, Mas? Kan kalau pemimpin bisa silih berganti. Ya. Publik yang menjaga keberlanjutan. Kan ini publik yang menjaga keberlanjutan. Kalau kita baca di medsos deh, Mas Anies ya, ada upaya deanisisasi gitu di DKI hari ini. Gimana tanggapan? Gini, jadi sebuah program yang dirancang dengan menggunakan ilmu pengetahuan, dengan mengandalkan akal sehat, dan mengedepankan kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak, dengan sendirinya dia akan dipertahankan oleh semuanya. Sesuatu yang harus dipertahankan pakai otot itu bila dia berlawanan dengan itu harus pakai kekuasaan tuh. Saya harus paksakan supaya dipertahankan. Tapi kalau sesuatu itu benar, baik, ya, dan dirasakan manfaatnya, otomatis akan dipertahankan rame-rame. Kebayang kan? Iya, kebayang. Jadi kalau misalnya saya membuat sebuah program yang tidak bermanfaat bagi orang banyak, kemudian dia tidak mengandalkan kepada ilmu pengetahuan, maka saya harus bikin segala macam aturan tuh untuk memastikan jangan sampai ini dihapus tuh. Tapi kalau program itu dirasakan orang banyak, otomatis dipertahankan. Untuk mengandalkan ilmu pengetahuan, otomatis dipertahankan. Jadi itulah yang disebut sebagai kebijakan publik. Kita harus membuat kebijakan-kebijakan publik yang dirasakan manfaatnya oleh publik, yang dengan sendirinya publik akan mempertahankan otomatis. Dan bila itu diubah, yang bereaksi ya publik. Ya, tapi kan kalau pegang instrumen kekuasaan, dampaknya bisa lebih cepat dilakukan gitu untuk menghapus jejak masa lalu ini, Mas. Kalau buat saya tidak ada soal penghapusan jejak dan lain-lain. Itu adalah kebijakan tiap-tiap kepemimpinan. Silahkan, dan biar publik yang menilai. Tugas saya sudah selesai di Jakarta. Dan justru kita ini kalau berada di dalam sebuah kekuasaan, sebuah kewenangan, harus tahu kewenangan itu ada ujungnya. Ya. Ada ujungnya. Ya. Jadi ketika kita bertugas, tahu bahwa akan ada saat di mana saya akan berujung. Sesudah selesai, ya biarkan pemegang kewenangan berikutnya mengambil langkah sesuai dengan segala macam pertimbangan yang ada pada dirinya. Jadi ketika saya menyusun program, juga bukan bagaimana meniadakan yang sebelumnya, tidak. Bagaimana dua hal, continuity and change. Ya. Ada keberlanjutan, tapi ada juga perubahan. Nah, sebagai yang bertugas, masa saya udah selesai Oktober tanggal 16 kemarin. Ya. Udah. Habis sesudah itu, ya petugas yang berikutnya silahkan menjalankan. Terus kalau ditanya, Pak, bagaimana program berkelanjutan itu tadi? Ya. Menggunakan ilmu pengetahuan, memberikan manfaat bagi orang banyak, kemudian dijalankan dengan cara yang benar, otomatis dipertahankan. Yang bertahankan masyarakat gitu. Bagi Mas Anies nggak ada apa meaningnya legacy bagi seorang pemimpin? Sebenarnya legacy itu kalau kita bisa lihat ya, nanti akan dinilainya over time, bukan hanya sekarang. Oke. Over time. Kita tadi barusan ngobrol, Pangeran Diponegoro itu 120 tahun tuh baru kerasa tuh jadi Indonesia merdeka tuh. Ya. Jadi ketika kita membangun tadi saya bilang kesetaraan kota yang sehat. Kenapa sih kita bicara kota yang sehat? Ya karena kita ingin penduduknya sehat di sini. Kualitas udaranya, kemudian kesetaraan di jalannya, karena mobilitas penduduk tinggi. Dan itu yang kita lakukan kemarin. Bagaimana kita mengurangi emisi pencemar udara. Kemudian bagaimana kita mendorong
untuk menggunakan transportasi umum, coverage transportasi umum sampai double dari 42% jadi hampir 90%. Jalur sepeda dibangun, kemudian taman-taman dibangun. Jadi itu semua bagian dari membuat kota kita, Jakarta ini lebih sehat bagi semua. Tapi prosesnya masih panjang. Masih harus diterusin lintas waktu. Nah, saya yakin hal yang baik dan masuk akal, dirasakan manfaatnya, ya tentu akan berkelanjutan. Warga yang akan menuntut itu untuk terus dilanjutkan. Dan disitulah namanya demokrasi. Artinya pemerintah itu membuat kebijakan merespon apa yang dirasakan oleh publik. Nah, kalau publik merasakan manfaatnya taman, merasakan manfaat dari penurunan karbon, merasakan manfaat transportasi umum, maka demokrasi yang sehat itu akan merespon kepada itu. Tapi kalau kita membuat kebijakan yang merugikan, kemudian tidak menggunakan ilmu pengetahuan, eksekusinya tidak mengikuti ketentuan, ya otomatis nggak akan tahan lama.